Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari cepat kita bawakan bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari semua kita bangkit berdiri, saudara. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
Oh ya rabalaba sikiri Yesus. Oh, we worship you, my Lord, my God, we worship you. Ilarapata karalala. Diberkatilah namamu ya Tuhan. Kami rindu jadi pemuji dan penyembah seumur hidup kami. Kami rindu hati kami melekat kepadamu ya Tuhan. Bahkan hati kami dan hidup kami peka akan tuntunan daripadamu. Benarkah suara Roh Kudus untuk membimbing kami ya Tuhan. Yang kemudian Engkau akan memberkati hidup kami dan keturunan kami. Maka dari itu ya Tuhan, berbicara kepada kami. Sebab kami mendengarkan suara-Mu. Dengan apa kami membalaskan kasih-Mu Yesus? Terlalu besar dan mahal. Hidup kami tidak akan sama lagi ya Tuhan. Kami akan terus diubahkan dari hari ke hari. Lebih serupa dengan Kristus Yesus. Sehingga satu hari kelak apabila Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan, maka dengan sekejap kami akan menerima tubuh yang mulia, kemuliaan yang besar, mahkota kemenangan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan dan keamanan yang Tuhan beri kepada umat-Mu yang datang hari ini. Di dalam nama Yesus. Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan. In the name of Jesus, kami bersyukur. Semua katakan, amin. Haleluya, sekali lagi berikan kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Sudah rasa hangat sedikit? Haleluya. Bulan ini kita memasuki bulan Februari, tanggal 1 hari ini. Ya, Februari tahun 2026. Cepat ya, sudah bulan lalu kita merayakan apa? Tahun baru. Nah, hari ini sebulan tahun barunya berlalu. Tapi buat Tuhan, Dia akan selalu memberikan anugerahnya yang selalu baru dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersuka cita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. The Valley of Testing. Lembah ujian. Ada lembah keputusan. Bulan ini adalah lembah ujian. Suka atau tidak suka, setiap kali kita ada ujiannya. Mulai dari sekolah ujiannya sampai ujian kehidupan. Maka dikatakan hidup ini adalah pembelajaran. Sampai berapapun umur kita. Puji nama Tuhan, Dia sudah menebus, Yesus sudah menebus hidup kita. Hidup saya, hidup Bapak Ibu sekalian. Dia sudah bayar harganya dengan darahnya yang mahal. Dia telah membeli kita dan melunasi hutang dosa, hutang darah. Maka dari itu hidup orang percaya tidak akan sama dengan orang-orang yang belum percaya. Kita adalah terang, kita adalah garam, kita adalah umat pilihan Tuhan yang terus diubahkan, diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin ya. Nah 1 Petrus 4 ayat 12 katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus pernah ngalami yang namanya malam yang menakutkan. Sehingga dia waktu itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Oleh sebab itu dia tulis ayat ini. Konteksnya buat kita mungkin tidak dianiaya atau dalam keadaan dianiaya dan penganiayaan secara jasmani. Tapi kita diberikan kesempatan untuk hidup ini ujian. Dan ujiannya untuk naik kelas. Katakan naik kelas. Ya, kalau nggak naik kelas yang sudah celana warna biru nanti pakainya celana merah terus. Anda mengerti itu ya, celana merah itu SD, celana warna biru ya masih pendek itu SMP, kalau celana panjang warnanya abu-abu Indonesia banget gitu. Haleluya, ya masih ingat. Nah memang ujian itu nggak enak karena setiap kali kalau mau ujian kan kita harus belajar kan, belajar apa yang pernah kita terima dari sang guru. Kemudian kita untuk memorize kembali, mengingat apa yang kita pelajari supaya nanti kalau ada jawaban yang keluar di waktu ujian, kita bisa menjawab dengan tepat dan benar, akurat ya. Maka sama dengan hidup ini, kalau ada ujian harus meresponi, menjawab dengan benar dan tepat. Kalau masih belum benar dan tepat, ujian kehidupan ini akan ulang lagi. Karena ujian dibuat bukan supaya kita tidak lulus, tapi supaya kita berhasil dan lulus. Amin. Maka saudara, ada satu kesempatan bahwa kalau ada ujian jangan heran, waduh ini apa lagi? Kalau ada persoalan masalah hidup, waduh apa lagi ini? Karena the valley of testing itu lembah. Lembah adalah tempat yang paling bottom line, di mana kita bisa kehilangan, kita bisa kekurangan, kita bisa ngalami yang namanya
pergumulan, struggling. Mulai dari masalah personal pribadi sampai dengan masalah keluarga dan sebagainya. Tapi ingat baik ini. Ada bapak rohani kita, Abraham. Kalau kita sebut nama Abraham, kita ingat apa? Dia sudah lulus ujian. Ujian apa ya? Serahkan anaknya. Masih ingat ceritanya? Abraham tunggu lama, dapat anak. Kemudian Tuhan bilang, persembahkan anakmu. Tapi tahukah Anda, sebelum ujian, dia punya anak Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan dia lulus. Ada satu ujian yang mendahuluinya. Ada yang tahu? Dan ujian ini justru membuat dia kuat untuk bisa lulus ujian yang kedua. Haleluya. Mari kita belajar bersama ujian yang pertama daripada Abraham. Yang juga merupakan sebuah pelajaran buat setiap kehidupan kita yang ada. Saya berdoa, Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menjamah kita, memulihkan kita. Mengangkat hidup kita lebih mulia, lebih berarti dalam hidup ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Haleluya. Kita baca satu ayat dulu. Ya, the next slide. Ya, ini cuman moto aja, moto. Ya, motonya dikasih dulu Pak, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Janes sudah turun gunung ya. Ya, puji Tuhan. Ujian adalah bagian dari iman. Jadi kalau kita katakan kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya pada firman-Nya, berarti akan ada ujian. Tests are a part of living by faith. Oke. Next. Abraham di Mesir. Ini kita akan baca Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 nanti ceritanya. Tapi sebelumnya di 1 Petrus 3 ayat 6. Petrus mencatat ini ya. Karena Petrus menulis tentang ujian kan. Nah tapi Petrus sudah ingatkan ini. Saudara, setiap firman Tuhan diilhami oleh Roh Kudus. Supaya kita dituntun oleh Roh Kudus. Katakan amin. Lalu Petrus mengingat ada seorang yang namanya Sarai. Sarah, waktu itu namanya Sarai. Waktu dia udah punya anak, Ishak, Tuhan robah nama mereka. Jadi istrinya jadi Sarah, suaminya jadi Abraham. Dulu namanya Sarai dan Abram. Luar biasa ya Tuhan ya. Nah ada sebuah babak yang baru dalam kehidupan seperti apa yang Tuhan janjikan. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya Abraham maksudnya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah, Petrus mendapat ilham Roh Kudus mengungkapkan apa yang merupakan sebuah sikap hidup, sebuah DNA hidup dari seorang namanya istri, Sarah. Sehingga Sarah disebut ibu dari segala orang yang beriman. Dan Abraham adalah bapak dari segala orang yang beriman. Termasuk kita pagi hari ini. Nah, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain saya mendapatkan dikatakan begini, Sarah obey her husband Abraham. Obey, taat, nurut. She respected him as the head of the house. Ini terjemahannya luar biasa. Sebagai kepala daripada rumah. Tentu bukan rumah fisik, tapi rumah kehidupan. Rumah perjalanan, rumah leadership. Sarah tahu ini. Oke? You are her children
If you do what is right and do not have fear. Kalau kita benar, kalau kita ada di jalan yang lurus, tidak ada yang perlu ditakutkan. Gampang kok itu penundukan diri, taat. Ya, Sarah merupakan seorang istri yang menyebut itu suamiku itu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, Sarah menyebut suaminya Abraham itu siapa? Yang istri-istri ucapin dengan kenceng dah. 1, 2, 3. Tuhan. Yang suami-suami sabar, entar kena juga. Haleluya. Mari kita bisa siap ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Nah, karena di saat itu ini ujiannya. Abraham baru dipanggil keluar dari Ur Kasdim loh. Dan dia tuh banyak bawa harta benda, kambing domba, bahkan dia ada hamba-hamba yang melayani dia. Orang kaya sih, Pak dulu anak saya diantar supir, di sini saya yang jadi supir. Saya dari driver maksudnya. Segala sesuatu driver, supir yang bisa bantu beli, sekarang saya harus beli. Istilahnya kayak gitu ya. Jadi Abraham ini memang kaya. Memang banyak hartanya. Tapi dia tetap rendah hati. Bukan ini, saya maunya tadi ada ayat di Kejadian. Ya, kita baca dulu ya. Itu di atasnya kan Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, dari 10 ayat. Ya, ini bagian pertama daripada apa yang kita bisa lihat dari kehidupan Abraham untuk ujiannya yang paling hebat dalam hidup ini. Ya. Bisa BJ disiapin. Kita mau baca. Sabar sebentar ya. Coba kasih senyum kiri dan kanan, katakan Tuhan baik. Katakan sekali lagi Tuhan Yesus baik. Ya. Sambil ditepuk tuh kalau ada suaminya, Tuhan Yesus itu baik, lu jangan diem aja gitu. Suaminya tepuk balik, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kekristenan ikut Tuhan itu bukan teori, tapi adalah fakta. Iman daripada orang tua akan menjadi legacy, warisan. Ya. Bisa dioperasikan? Hah? Itu ada app-nya, ya. Di Bible, app Bible. Jadi nanti ada bahasa Indonesia, ya udah ya, tepuk tangan dulu buat Bapak Janes dan Bapak BJ. Memang mereka duet yang luar biasa. Banggalah istri-istri yang punyanya mereka. Nah, ini terjadi ujian. Kalau istri beras sudah habis, itu kayaknya dunia runtuh. Tapi kalau suami dia bilang tenang aja. Betul ya? Betul. Istri itu memang dia mikirnya panjang sekali. Suami pokoknya dia tenang aja. Ya. Apalagi ototnya yang gede kan lebih tenang lagi. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Berikut. Tinggal enter aja. Apabila orang Mesir melihat engkau, betul ya ini ayatnya ya. Betul ya. Jadi Abraham itu ngomong sama istrinya. Istrinya siapa namanya? Sarai waktu itu. Dia ngomong.
Lu tahu nggak, Sarai itu cakep loh. Istri-istri engkau diberkati. Ternyata Abraham, dia sangat sadar diri. Matanya belum rabun. Dia tahu istrinya itu cantik. Maka dia ngomong nih, ini kita lagi cari makan nih di Mesir. Karena kelaparan terjadi begitu hebat. Kalau orang lain lihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ini apa yang merupakan pikiran di benak daripada Abram, dan dia cerita sama istrinya, dan dia mau istrinya begini. Next. Katakanlah. Jadi ini suami istri ini mau sepakat lakuin satu project. Bahwa engkau adikku. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik. Karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah, sebenarnya kalau kita renungkan baik, ini konyol nih. Abraham kan tahu istrinya cantik, cakep kan. Lalu kalau dia menyarankan, sepakat supaya kalau orang nanya, lu bilang adik, berarti apa saudara? Dia siap kehilangan. Masa logikanya nggak nangkep sih? Berarti kalau adik, bisa dong diambil orang. Jadi istri. Sebenarnya Abraham ini konyol banget dalam hidup ini. Abraham yang konyol sih. Suami-suami gak konyol. Berikut. Jadi Abraham itu siap untuk kehilangan istri, tapi tetap hidup, nggak mati, dibunuh. Oke? Persoalan hidup ini kan selalu ada ya. Malam hari mungkin suami istri diskus, yang besok kita makan apa? Siap. Diskus kan, mulai dari soal makanan, yang anak kita mau disekolahin di mana? Siap. Udah dapat sekolah di mana? Sekolah apa? Berbicara sebuah planning, perencanaan. Maka mereka sepakat masuk ke tanah Mesir untuk dapat jakpo, makan. Betul kan? Orang lapar kan harus makan. Ya. Memang persoalan perut ini nggak main-main. Ya, orang Indonesia paling hebat loh, ditanya kemana-mana, ya kan? Yang saya pelajari, orang Jawa, mas, mau kemana? Jawabnya biasa apa? Mana Mas Adi? Mas Adi, kalau orang Jawa itu ditanya, mana Mas Nino? Kalau ditanya, mas mau kemana? Jawabnya apa biasanya? Cari kerja. Jangan coba nanya orang Tionghoa, kamu mau kemana? Cari makan. Betul gak? Coicia lah. Ya, artinya supaya bisa memenuhi hidup, cari kerja gitu loh. Kan ini persoalan yang kita hadapi di mana-mana. Enggak kerja, bolui bocah. Betul gak? Itu kan semuanya satu spesies kan. Nah, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Kalau Abraham tadi bilang, karena kamu cantik. Orang lain lihat, sangat cantik. Haleluya. Suami-suami yang punya istri, kalau lu lagi lihat istrimu sekarang masih cantik, orang lain lihat sangat cantik. Maka baik-baik jaga istrimu. Catherine siap Catherine.
Ya, berikut. Pak Janes siap? Siap. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun, punggawa-punggawa di istana sampai bisa ketahuan. Padahal jalannya baru masuk ke Mesir. Berarti itu tersebar saking cuantik ini. Mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Ini persoalan testing, soal ujian yang dihadapi oleh Abraham yang dia buat sendiri. Alkitab bilang gini, semua ujian pencobaan datangnya bukan dari luar, tapi dari dirimu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan mau bangun hidup kita dengan kuasa firman Tuhan, katakan amin. Dengan apa yang Allah pikirkan, sehingga kita bisa menyelaraskan, bisa tuning up at least, perlahan-perlahan mengerti maunya Tuhan. Amin. Istrinya dibawa ke istana, gawat dah. Apa yang terjadi? Next. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena adiknya cantik, mau dijadiin istri sama raja. Karena ia mengingini perempuan itu dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan keledai betina dan unta mas kawin. Bukan mas kawin ya, ini mas kawin, beda loh. Dapat banyak harta. Padahal Abraham udah punya. Tapi ya saudara, kalau kita lihat, ini planning dan rencana daripada apa yang merupakan dipikirkan, dikhawatirkan Abraham nanti masuk Mesir. Istrinya, dan dia dibunuh. Diambil dan dia nggak mau ini terjadi. Lalu dia bilang, nih cara kita kayak gini nih. Ini terus berlangsung nih. Saudara, kalau sebuah film itu pasti ada sutradaranya. Ya, mari kita lihat apa yang Tuhan intervensi atas kehidupan dari perjalanan hidup Sarai dan Abraham. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Dia punya rencana yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Amin. Dia berkuasa dan bertanggung jawab. Bahkan dia adalah pembela daripada hidup kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Walaupun kita pernah salah-salah, tapi Tuhan pasti meluruskan kembali. Katakan amin. Bangga punya Tuhan yang begitu. Tahu nggak hatinya Abraham itu kayak apa? Bukankah dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim supaya nanti hidupnya dan keturunannya diberkati? Tapi karena kebodohan Abraham, dia merancangkan sesuatu yang merusak kehidupan dan bahkan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, kita harus serahkan pikiran dan rencana kita supaya Tuhan yang lebih nyata rencananya dari rencana kita. Pada waktu itu Tuhan tidak berfirman apa-apa. Tapi Tuhan tahu apa yang harus Tuhan buat. Soalnya sering dalam kehidupan ini kita pikir Tuhan diam. Tapi sekalipun mata kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja, Dia sedang bekerja buat kita. Dia sedang membela kita. Dia sedang mengulurkan tangannya untuk membela anak-anaknya. Bersukacita, percaya, berbesar hati kita. Bahwa sekalipun kita ditandai banyak kelemahan,
kasih Kristus lebih besar daripada pelanggaran kita. Percayalah bahwa pengampunannya itu sempurna atas hidup kita. Jangan pernah mau dituduh sama iblis dan setan. Dia datang, setan, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Kristus datang untuk membuat hidup kita berlimpah, berlimpah, berlimpah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang mau memulihkan hidup kita berlimpah. Dia terima ini semua. Next. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Kalau dibaca dari ayat ini, Sarai dari sejak awal, Sarai bantangan. Suatu hari, kalau gua jalan, istriku kan cantik. Saya bilang kalau nanti orang nanya, kamu bilang lu adekku ya. Dia nggak ngomong apa-apa, dia diam aja. Karena Sarai nyebut Abraham itu kan Tuhan. Betul gak? Jadi Petrus tadi mengungkapkan bahwa dia di bawah ancaman nyawanya bisa mati kalau dia bilang itu istrinya. Tapi cara Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Seberapa besar kita percaya kepada kuasa dan cara Tuhan bekerja, di situ Tuhan turun tangan. Jalanmu bukan jalannya Tuhan. Sedemikian tinggi langit dan bumi, sedemikian tinggi jalannya Tuhan. Seberapa besar kita mau mengangkat kepala kita dan mengizinkan Dia bekerja bertindak. Hidupmu akan jadi indah, luar biasa, mulia, dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, semua kena tulah. Tiba-tiba Tuhan itu senci loh. Tuhan senci. Keluarga itu begitu sakral di hadapan Tuhan. Ujian yang pertama buat Abraham adalah dia menghadapi sebuah ancaman dan intimidasi daripada iblis, setan. Supaya dia berjalan di luar daripada kehendak Tuhan. Dengan caranya sendiri. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan kita Gusti ora sore, betul lah? Ora sare, kebalik. Untung saya bukan orang Jawa, bisa dipukul sama Mas Nino. Sarang ucep. Tuhan tidak tidur. Katakan kiri kananmu, Tuhan tidak tidur. Dengar baik ya. Semua rumah tangga, pernikahan, mata Tuhan tertuju kepadamu. Tuhan membela. Kalau ada yang memusuhi, ada perjuangan darah dan daging, Tuhan hadir di situ untuk membela, bertindak. Firaun adalah gambaran kuasa jahat. Tapi kan Firaun tidak tahu apa-apa. Ini cerita ini menarik sekali. Kalau saudara baca selanjutnya cerita ini, apa yang Abraham lakukan, itu dilakukan Ishak loh. Persis sama, dia dapat Ribka yang cantik, cakep. Terus waktu itu kesulitan, Ishak bilang sama Ribka, nanti kalau orang bilang, nanya, lu siapa? Bilang aja adikku ya. Maka orang yang lain berkata begini, agama lain, itu hukum karma. Bukan saudara, ini lihat ini DNA-nya nurun. Maka saudara nabur yang baik di rumah tangga, katakan. Jangan macam-macam ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menimpakan, Tuhan menghukum, Tuhan membela
Sarai yang dari tadinya diem saja. Dibawa ke istana, diem saja. Dia bilang, hei, tunggu dulu ya. Lu mau tahu kenyataannya, kurang ajar itu Abraham. Dari tadi saya sudah gak setuju dengan dia. Padahal dia bilang, aku adik. No, saya istrinya. Gak ada suara. Maka firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan bilang gini, Paulus berkata begini, istri-istri terhormat, mereka berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika engkau berdiam diri, Tuhan yang bersuara membela. Maka istri-istri, ini jurus saktinya. Kalau lu ditindas sama suamimu, datang sama Tuhan, biar Tuhan yang bela. Yes! Tapi gini, kamu dengar baik ya, Sarai hidupnya menyebut suaminya dan menganggap suaminya dan memperlakukan suaminya adalah Tuan. Maka dia gak bersuara. Loh Tuan berkata apa? Harus no road. Tapi di atas daripada segalanya, Tuhan segala Tuan. Dia bertindak dengan benar dan adil untuk membela Sarai dan Abraham. Tuhan tidak segan-segan untuk menghapuskan, menghanyutkan, membinasakan orang-orang Firaun, bahkan Firaun sendiri demi Abraham dan Sarai. Tahukah engkau bahwa Tuhan begitu sayang akan kamu? Yesus yang telah berkorban begitu sayang akan kita. Mana mungkin dia tidak karuniakan, namanya cuma kerjaan. Jangan anggap Tuhan itu murahan dan kecil. Tuhan kita terlalu besar. Haleluya. Kalau Tuhan berkati kita, kita bisa punya mobil Mercy. Baru mobil Mercy, berapa? Belum kesandung berlian. Berlian itu bukan diciptain manusia loh, Tuhan. Karena proses bumi, betul gak? Dilempar satu bongkah aja lu pingsan dah. Benar gak? Maka jangan kecilin Tuhan. Tuhan tuh dahsyat, luar biasa. Next. Ayo. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Raja Firaun. Firaun itu banyak loh ya. Dari Firaun 1, 2, 3 banyak. Pokoknya di Mesir itu Firaun. Nah, ini raja gak akan nyerah. Dia juga gak tahu yang sebenarnya ceritanya apa. Gak tahu. Tiba-tiba saja itu dibunuh. Tiba-tiba aja ada tulah. Tiba-tiba ada mungkin sakit penyakit yang sangat menggemparkan seluruh istana. Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Dari mana ya datangnya? Dari mana? Kenapa dia tahu ya akhirnya? Jelas Sarah itu gak pernah ngomong. Apa Abraham yang ngomong? Ayo kita sama-sama imagine ya. Sarah udah pasti gak ngomong. Abraham apalagi gak ngomong kan? Yang ngomong siapa? Tuhan. Kalau orang percaya, Roh Kudus ngomong dan gak mempan. Tuhan ngomong itu pakai orang lain. Dengar baik, suami istri. Kalau engkau satu hati, Tuhan katakan, kalau dua orang sepakat di bumi ini minta apapun juga aku akan berikan. Maka dari itu minta damai sejahtera, kesatuan hati, sukacita. Apapun perkara ujian yang sedang kamu hadapi, berlutut berdoa minta Tuhan tolong turun tangan. Haleluya. Haleluya. Dia itu istrimu. Next. Mengapa engkau katakan dia adikku? Kan ditegur itu. Abraham dengar suara Tuhan, ketemu Tuhan. Ngada-ngada.
Suami, para pria jangan ngada-ngada loh. Saya ngomong sama diri saya sendiri, jangan ngada-ngada. Jangan karang-karang yang gak benar. Balik yang tadi, slide tadi, bisa gak tolong? Yang 1 Petrus ya, yang tadi. Ada slide yang terakhir ya. Yang doamu jangan terhalang gitu ya. Satu Petrus 3 ayat 7, saya bacain ya. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jadi kita harus bijaksana ini. Ya. Saya bacain aja, sebagai kaum yang lebih lemah. So, istri itu kaum yang lebih lemah, kata firman. Dia bejana yang lemah. Tapi Tuhan kasih dia gelar penolong. Kalau papa mama dari sang istri nitip kepada sang suami untuk melindungi, menjadi kekuatan, perlindungan buat istri. Maka 2 orang yang menikah, maka Tuhan ada di tengah-tengahnya. Menjadi saksi mata melihat apa sih perlakuan daripada suami kepada istri. Apakah sikap daripada istri kepada suami? Tuhan tahu semuanya. Maka dari itu kemudian Tuhan bisa memberkati sebuah rumah tangga. Itu karena hanya ini. Istri yang takut akan Tuhan adalah karunia daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau hidup di Amerika, di negara bebas manapun juga. Jangan pernah seperti orang yang tidak kenal Tuhan memperlakukan suami. Atau suami memperlakukan istri menurut cara dunia. Haleluya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wah, rajin doa nih, masuk gereja. Tuhan, angkat aku jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan bilang, shut up. Betul gak? Saya mau belajar mendengar suara Tuhan. Gak mudah perjuangan seorang istri. Gak mudah. Demikian juga perjuangan seorang suami. Tuhan jadikan 2 jadi 1. Untuk lulus ujian. Supaya kita mendapatkan anak-anak rohani Ishak. Yang mewarisi janji Tuhan. Yaitu juru selamat terlahir dari hidupnya mereka. Amin. Juru selamat mau lahir ke dalam hidup kita yang terus bergenerasi. Hanya karena Dia Allah yang hidup. Allah Israel yang berperang buat kita. Mau doa dijawab? Mau doanya tidak terhalang? Lihat hidup masing-masing. Haleluya. Tadi sudah sampai 20? Belum. Nah, yang terakhir 20. Lihat ini baik-baik ya. Kalau Tuhan itu bela gak tanggung-tanggung. Gak tanggung-tanggung kan. Amin. Gini. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi. Kira-kira gini loh. Abraham ini gara-gara aku mau ambil istrinya. Ini pasti yang lakuin ini sebuah kuasa yang gak kelihatan. Maka gemetarlah Firaun. Takutlah Firaun. Berani gak dia kurang ajar sama Abraham? Makanya itu dicatat.
Tolong ya, please ninggalin tempat ini. Terus ini pengawal buat kamu, supaya kamu aman. Mau nasi, mau beras, cap 3 putri, mau? Ambil seberapa banyak pun, supaya kamu gak kelaparan. Tapi tolong, jangan ganggu kami. Hebat gak Tuhan? Maka dikatakan, memerintahkan beberapa orang untuk pergi. Bersama-sama dengan istrinya dan kepunyaannya. Bukankah Tuhan Allah Abraham itu hebat luar biasa? Dia sanggup untuk mengembalikan dan memulihkan hidupnya Abraham. Dan mengembalikan rencana yang ajaib buat Abraham. Kalau dia mampu melakukan buat Abraham. Dan seperti kata firman Tuhan, Abraham adalah bapak orang percaya. Maka kita ada anak-anaknya. Kita akan terima janji yang sama. Katakan amin. Sama. Tuhan bilang, karena Abraham, karena engkau Abraham, maka engkau dan keturunanmu akan diberkati. Terkutuklah orang yang mengutuk kamu. Maka jangan takut sama siapapun. Kalau Tuhan yang memberkati kita, tidak ada yang bisa mengutuki kita. Haleluya. Dengar baik ini. Hari-hari ini Tuhan sedang menggoncangkan hati setiap orang. Sehingga akan nyata sekali. The real you are. Yang dalam ini keluar. Reaksinya keluar. Taring harimaunya keluar. Tuhan goncangkan dengan testing yang seperti ini. Slide yang terakhir, Pak. Iman bisa goyah saat kita lebih mengandalkan akal sendiri daripada Tuhan. Abraham hilang akan janji Tuhan awalnya. Ketakutan mendorong kompromi. Tapi Tuhan tetap setia memelihara rencananya. Kegagalan bukan akhir. Karena Tuhan spesialis merubah yang gagal jadi berhasil. Yang lemah jadi kuat. Yang sakit disehatkan. Yang kekurangan berkelimpahan. Kegagalan bukan akhir, kasih karunia Tuhan memulihkan dan menuntun kembali. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya berdoa, Roh Kudus berbicara lebih lagi kepada kita semua. Amin. Jesus. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja lebih lagi. Berbicara ke dalam hati setiap anak-anak-Mu. Siapapun kami punya status. Kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan pasti memulihkan hidup kami, Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami tidak sempurna. Di sana sini masih banyak cacat celah. Kami sebagai suami banyak cacat celah. Kami sebagai istri banyak cacat celah. Tapi Tuhan oleh anugerah-Mu Engkau menyempurnakan. Engkau mengikat dengan unity tali kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kalau ada di antara kita yang berkata, Tuhan aku mau belajar seperti Abraham. Ada di antara Anda yang berkata, Tuhan
Ini aku mau belajar seperti Sarah ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan imanmu. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidup. Mari kita semua, kita bangkit berdiri. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Taruh segala perkaramu supaya Tuhan yang bela. Taruh semua doa-doamu. Tuhan mampu menggenapinya seturut dengan kekayaan dan kemurahannya di dalam Kristus Yesus. Hanya Engkau Shikarabata Shikarabata. Oh ya bara. Shikarabata karabara. Saudara baik, saya mau saat ini suami istri saling berhadapan. Saling berhadapan. Suami dan istri saling berhadapan. Pegang tangannya, genggam tangan berdua. Di hadapan Tuhan yang maha tahu dan maha mengasihi, Tuhan memberkati hidup kalian. Oh rapatakarabarawa sikini arabarabara. Suamimu adalah tuanmu. Istrimu adalah teman pewaris. Tuhan menjadi saksi
di antaramu. Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya yang besar buat kalian, supaya hidupmu lebih kuat, lebih bersukacita, lebih berkuasa di atas segalanya yang Tuhan percayakan kepadamu. Oh, Tuhan membuat kamu berumur panjang. Tuhan membuat engkau berlimpah di tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Oh, ku sembah Kau Allah. Mari kita dengan sukacita kita terima perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah Yesus. Oh, Kau yang hamba Tuhan yang melayani seluruh hidupku. Yesus, Kau baik. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami mau terima dengan iman percaya. Kami mau mewarisi the covenant, perjanjian Tuhan dengan kami. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We are more than conqueror. Lebih daripada para pemenang. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk. Saudara bisa kupas dari depan ini, ada satu plastik tipis di atas ya. Jadi untuk rotinya. Yang janji Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berlalu. Tuhan bilang, firman-Ku pasti berhasil melakukan segala yang Kuperintahkan kepadanya. Ku sembah Kau. Kalau sudah dapat kita berdiri semuanya. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami bersuka cita karena Tuhan. Walau lewati lembah, angkat ini roti. Aku tak ditinggalkan. Terlepas dalam nama Yesus. Kuasa di hidupku. Angkat ini roti. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita manunggal bersama dengan tubuh Kristus. Amin. Maka diberkatilah hidupmu. Diberkatilah anakmu, keluargamu, dan cucu-cucumu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, ini bukan anggur biasa, tapi ini darah Yesus. Kalau saat ini engkau punya pergumulan dan permohonan doa, dengan iman percaya, Tuhan Yesus sanggup membela, memberkatimu. Dalam nama Yesus. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Allahku. Engkau selamanya ku sembah. Bapa, Kau Rajaku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Kami tinggikan Engkau. Engkau sahabat kami. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Katakan Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Meterainya Tuhan adalah ini. Tuhan mengenal siapa miliknya. Seperti kata firman Tuhan. Setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, maka Roh Kudus memeteraikan hidupnya. Di dalammu punya meterai daripada Roh Kudus. Engkau kepunyaan Bapa di sorga. Tuhan bela, Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, Tuhan menghapus air matamu. Terima kasih Bapa. Dengan penuh ucapan syukur, hamba-Mu serahkan semua umat-Mu ini. Jadilah menurut rencana dan kehendak-Mu. Semua katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati.